pernah mendengar cerita tentang ilmu hitam yang membuat pelakunya mampu merubah diri menjadi siluman binatang? Yap, kali ini saya akan bercerita tentang babi ngepet. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya, agar teman Kelana tidak ketinggalan update terbaru video Kelanara Studio. Langsung saja. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ngepet? Ngepet itu adalah mitologi dan kepercayaan masyarakat di beberapa wilayah di Indonesia, terutama Pulau Jawa. Ngepet sendiri, istilah ini maksud saya itu merujuk kepada praktik gaib. Dan praktik gaib ini berhubungan dengan kekayaan. Jadi bisa dibilang ini adalah praktik pesugihan. Nah, dalam konteks babi ngepet, praktik ini melibatkan perubahan wujud seseorang menjadi sosok siluman babi hutan. Sebenarnya perubahan wujud dari manusia menjadi siluman binatang itu bukan cuma ada di Indonesia. Di negara lain pun ada. Contohnya cerita rakyat soal siluman serigala, werewolf. Ya kan? Cuma ya konsepnya berbeda. Karena werewolf itu tidak ada hubungannya dengan mendapatkan kekayaan. Itu bukan pesugihan. Sedangkan babi ngepet, mitos ini berkaitan dengan kekayaan secara instan. Maksud saya mendapatkan kekayaan secara instan, pesugihan. Tapi ya kalau dipikir-pikir, kalau kita ngelihat werewolf gitu ya, itu kan sangar ya. Sementara babi ngepet ya gimana ya, jauh dari kata sangar ya, malah lebih ke menjijikkan dan menggelikan gitu ya. Mungkin ya juga karena tujuannya berbeda. Kalau werewolf itu ya wajar kalau sangar, sementara karena ini bentuknya babi hutan, jadi ya kesannya menjijikkan. Tapi kita akan telusuri kenapa yang berkembang adalah makhluk seperti babi hutan, bukan sesuatu yang sangar. Nanti kita akan sampai di sana. Sugihan babi ngepet ini itu melibatkan dua orang. Orang pertama itu akan berperan sebagai tuan. Nah, orang pertama ini yang kemudian berubah wujud menjadi babi hutan. Sedangkan orang kedua itu berperan sebagai pembantu orang pertama ini. Konon sebelum melakukan babi ngepet ini, pelaku itu harus melakukan ritual terlebih dahulu. Nah, ritualnya itu diawali dengan puasa selama beberapa hari. Kemudian menyiapkan sesajen atau sesaji. Dan sesaji ini ya seperti sesaji pada umumnya ya. Ada kembang setaman, minyak wangi, kopi hitam, terus kemenyan gitu ya, seperti sesaji pada umumnya. Tambah lagi dengan darah ayam cemani. Tapi yang ngebuat sesaji babi ngepet ini berbeda adalah ada dua tambahan sesaji. Bisa dibilang itu bukan sesaji ya, tapi lebih kepada perlengkapan. Yang pertama adalah baskom berisi air. Dan kemudian sebatang lilin yang kemudian diletakkan di tengah-tengah baskom yang berisi air tersebut. Nah, setelah semua sesaji dan perlengkapan itu sudah disiapkan, sudah tersedia, kemudian orang pertama itu akan membungkus dirinya dengan kain. Nah, setelah orang pertama ini membungkus dirinya dengan kain, kemudian secara ajaib orang tersebut akan berubah wujud menjadi babi hutan. Nah, setelah berubah wujud menjadi babi hutan, kemudian babi hutan ini akan berkeliling untuk mencari mangsa. Setelah mendapatkan mangsa, kemudian ya dia melakukan aksi pencurian. Dan aksi pencuriannya ini unik, ya kan, berbeda. Karena si babi ini
cukup menggesek-gesekkan tubuhnya ke dinding rumah. Dan setelah babi hutan ini menggesekkan tubuhnya ke dinding rumah, secara ajaib uang dan perhiasan dari pemilik rumah tersebut akan berpindah tangan. Dan satu lagi syaratnya adalah sebelum matahari terbit, orang yang berubah wujud menjadi babi hutan ini harus segera pulang. Dan setelah dia nyampe rumah, dia akan melepas kain yang tadi membalut tubuhnya. Setelah kainnya dilepas, dia otomatis berubah lagi menjadi manusia, dan kain itu akan berisi uang dan perhiasan yang telah berhasil dicuri. Nah, sementara orang kedua yang bertugas sebagai pembantu, yang berfungsi sebagai pembantu, orang ini tugasnya itu menjaga lilin agar tetap menyala sampai orang pertama yang berubah wujud menjadi babi hutan itu pulang ke rumah dan berubah wujud lagi menjadi manusia. Nah, jika nyala lilin tersebut meredup atau bergoyang, berarti itu adalah sebuah pertanda bahwa orang pertama yang menjadi babi hutan itu sedang dalam kondisi bahaya. Entah kepergok warga atau entah sedang dikejar warga. Nah, ketika lilin meredup atau bergoyang tersebut, orang kedua ini harus segera mematikan lilin. Dan di saat lilinnya mati, orang tersebut akan berubah wujud menjadi manusia lagi. Nah, ketika menjadi manusia lagi ya, orang tersebut bisa menyelinap atau ikut-ikutan menjadi bagian dari warga yang ngejar babi ngepet itu tadi. Padahal dia sebenarnya adalah pelakunya, berpura-pura aja, ya kan? Nah, setelah lolos dari warga ya orang tersebut akan pulang ke rumah, ya kan? Dan ya dia selamat. Tapi misalnya seandainya orang kedua ini lalai atau alpa gitu ya, dia tidak menjaga lilin dengan baik, mungkin ketiduran atau sedang pergi ke belakang, dan dia tidak bisa menyelamatkan orang pertama, dan orang pertama ini tertangkap atau bahkan dibunuh oleh warga, maka otomatis lilin tersebut akan mati dengan sendirinya. Dan begitu lilin itu mati dengan sendirinya, ya otomatis wujud babi hutan itu tadi akan berubah menjadi manusia kembali. Nah, disebutkan mitos tentang babi ngepet ini berasal dari Gunung Kawi, Malang, Jawa Timur. Jadi kalau teman-teman ada yang pengen ngepet, ya coba aja datang ke Gunung Kawi ya di Malang, Jawa Timur. Syaratnya kan kalau teman-teman mau ngepet, kalau kan syaratnya itu yang pertama ya harus datang ke sana, itu pasti. Kemudian menemui kuncen. Jadi katanya di sana itu ada kuncen. Jadi yang ingin memiliki ilmu babi ngepet ini menemui kuncen. Kemudian menyerahkan sesaji dan uang mahar. Setelah menyerahkan sesaji dan uang mahar, maka kuncen akan mengantarkan orang yang ingin mendapatkan ilmu ini untuk menemui siluman babi hutan dan membuat perjanjian tumbal. Oh ya, saya lupa, harus datang berdua ya. Jadi nggak bisa sendiri, harus datang berdua. Yang satu berperan sebagai orang pertama yang berubah wujud menjadi babi hutan, dan orang kedua yang berfungsi, yang bertugas sebagai pembantu atau yang menjaga lilin itu tadi. Nah, oke, balik lagi ke cerita babi ngepet. Ya itu tadi, ketemu dengan siluman babi hutan, kemudian membicarakan perjanjian tumbal. Dan konon katanya tumbal ini berupa nyawa dari kerabat dekat atau keluarga. Nah, setelah melakukan perjanjian tumbal, maka dua orang ini yang ingin mendapatkan ilmu babi ngepet ini diharuskan untuk memakan kotoran dari siluman babi ini. Menjijikkan memang, tapi ya bagian dari syarat. Nah, setelah memakan kotoran siluman babi, kemudian kuncen akan memberikan selembar kain sebagai peralatan untuk berubah wujud itu tadi. Bukan cuma selembar kain aja, tapi juga akan memberikan petunjuk-petunjuk selanjutnya tentang prosesi, ritual dan sebagainya. Nah, setelah itu semua selesai, ya udah seinstan itu, secepat itu untuk mendapatkan ilmu ini, ya kan? Nah,
Sekarang kita melihat dari sisi lain, dari sisi sejarah. Nah, menurut penelusuran sejarah, istilah babi ngepet ini bermula pada masa tanam paksa di tahun 1830 sampai 1870. Ya, zaman kolonial dulu. Nah, pada masa itu, pada masa tanam paksa itu banyak bermunculan orang kaya baru. Kenapa orang kaya baru itu tahu-tahu bertumbuh ya? Banyak gitu. Ya karena orang kaya baru itu adalah orang yang sukses dalam perdagangan hasil bumi. Jadi memang mitos babi ngepet ini tidak bisa dilepaskan dari masyarakat agraris di Indonesia. Nah, orang-orang kaya baru yang bermunculan dan bertumbuh itu pada akhirnya menimbulkan keheranan di kalangan para petani. Ya, masyarakat petani pada masa itu bahkan sampai masa sekarang ya, itu memang hidupnya ya sederhana kan. Nah, keheranan tersebut yang kemudian membuat para petani itu ya memiliki imajinasi liar gitu ya. Jadi ya babi ngepet itu berdasarkan penelusuran sejarah ya, itu hanya sebatas imajinasi liar dari para petani yang hidup sederhana dan terheran-heran dengan para pedagang yang tiba-tiba menjadi kaya gitu. Jadi kalau kita melihat dari sejarah ya, ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan sesuatu yang bersifat mistis. Keheranan para petani terhadap para pedagang yang kaya secara cepat gitu ya, itu pada akhirnya menimbulkan dugaan-dugaan dan imajinasi liar. Dan dugaan itu nggak jauh-jauh dari sesuatu yang bersifat mistis gitu, bahwa kekayaan tersebut didapat dengan cara yang tidak benar. Nah, praduga tersebut sebenarnya juga bisa dimaklumi ya, itu sebuah kewajaran karena ini menyangkut ketidaktahuan, kecakapan gitu kan, dan sebagainya. Ya, sesuatu yang berkaitan dengan SDM atau sumber daya manusia yang memang masih rendah. Selain itu, praduga ini didasari oleh tradisi dan kepercayaan masyarakat petani, terutama di Pulau Jawa. Ya, tradisi dan kebudayaan. Karena berdasarkan tradisi dan kebudayaan masyarakat petani, khususnya di Pulau Jawa, pemupukan atau penumpukan kekayaan itu dilakukan secara terbuka. Dan sekali lagi, ini juga berkaitan dengan ketidaktahuan itu tadi, SDM itu tadi, SDM yang rendah itu tadi. Nah, keterbatasan, ketidaktahuan mereka itu membuat mereka itu tidak bisa mengerti, mereka tidak mengetahui bahwa para pedagang itu juga bekerja keras, ya kan? Tapi dengan cara yang berbeda. Ketika para petani itu bekerja keras itu di ladang atau di sawah yang harus panas-panasan, menyangkul, kerja keras. Sementara mereka melihat para pedagang itu hanya duduk, hanya ngatur gitu, hanya mengatur strategi, nggak ngapa-ngapain, tapi menjadi kaya. Dan ya masyarakat petani ya pastinya heran dong, ini orang nggak ngapa-ngapain kok, tahu-tahu jadi kaya. Dan proses menjadi kayanya itu tidak melalui proses seperti yang mereka lakukan, dan tidak seperti yang dilakukan oleh petani-petani lain yang kemudian menjadi kaya itu secara bertahap, bekerja keras ya hal-hal seperti itu. Karena ketidaktahuan itu yang kemudian mengakibatkan kemunculan sebuah praduga. Wah ya, para pedagang yang kaya itu tadi itu melakukan kerjasama lah dengan makhluk-makhluk gaib. Nah, sekarang kan pertanyaannya, kenapa hal gaib itu harus babi hutan? Ya kan? Kenapa hal gaib itu bukan sesuatu yang sangar seperti harimau atau atau elang atau apa? Kenapa babi hutan? Kan pertanyaannya seperti itu. Nah, sekali lagi ini terkait dengan alasan masyarakat agraris. Masyarakat agraris pasti hidupnya akan tergantung dari pertanian atau perkebunan, benar nggak? Dan babi hutan adalah hama utama pada masa itu ya. Babi hutan tuh hama utama terhadap industri pertanian atau perkebunan. Nah, itu yang kemudian membuat citra babi hutan itu menjadi buruk gitu ya.
Lagi pula kan babi hutan itu berkaitan dengan sesuatu yang kotor gitu ya. Nah itu yang ngebuat imajinasi liar mereka, praduga mereka itu dikaitkan dengan babi hutan. Menarik kan? Karena memang sosok babi hutan itu menimbulkan kesan buruk. Sekarang pertanyaannya adalah, ya kan, menarik ini. Apakah imajinasi liar di tahun 1800-an masih terus mengakar hingga saat ini di tahun 2024? Kan cuma sesuatu yang mengakar bahkan, tapi juga tertanam dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi kan. Dan mungkin kalau itu tadi masih masih mengakar terus di kita di generasi 2024 ini ya, cerita itu akan menurun lagi ke generasi di bawah kita, ya enggak? Oke, tetap di Kelana Studio dalam podcast Bau Tanah bersama saya, Ceto. Sampai bertemu di video selanjutnya.